Adi Budaya, Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Gilbert Eng dengan NIM 210200527 dari Fakultas Ilmu Hukum. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa arti dari kerukunan umat antar hidup beragama. Kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan ini maksud bukan berarti penganut agama yang satu tidak merasa perlu atau tidak merasa menahan diri dalam melibatkan persoalan keberagaman dengan pihak lain. Karena kebersamaan menghendaki tegang rasa yang benar-benar dimungkinkan jika saling memahami. Kerukunan bisa dicapai apabila setiap golongan memiliki prinsip dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, dan pola hidupnya, dan menerima orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Menerima kerukunan umat beragama tidaklah berarti mempertahankan status sehingga menghambat kemajuan agamanya. Kerukunan harus dilibatkan dalam konteks perkembangan masyarakat yang dinamis, yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan. Terus, untuk membina dan memupuskan hidup rukun, Sang Buddha mengajarkan terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, mencintai, menghormati, menolong, dan menghindari percecokan, yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam Indonesia atau di dunia. Keenam dharma itu adalah yang satu, memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian dan keharmonisan dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang kedua adalah menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan, berbicara dengan baik dan tidak menyebarkan isu gosip atau fitnah. Yang ketiga adalah selalu mengarahkan pikiran pada kebijakan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat adalah menerima karma baik atau menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan kita terhadap orang lain. Yang kelima adalah melakukan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, dengan cara tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan hati orang lain. Yang keenam adalah mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan yang membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Namun dalam hidup kerukunan antar umat beragama pasti bisa menimbulkan konflik. Contoh konflik yang pernah terjadi adalah yang pertama, kasus konflik antara Palestina dengan Israel karena perebutan wilayah tanah suci. Yang kedua adalah kasus konflik agama yang di Ambon yang berawal dari olok-olokan antar masyarakat atau dari salah satu warga yang ada di sana. Yang ketiga adalah kasus pembakaran 5 gereja yang di Situbondo pada tahun 1996. Itu terjadi karena kesalahpahaman antara doktrin agama kedua agama tersebut, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Konflik antar agama bisa disebabkan oleh hal-hal berikut atau hal-hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, perbedaan doktrin dan sikap mental. Yang kedua, pemahaman yang radikal atau menganggap alirannya yang paling benar, padahal semua agama adalah benar, hanya cara penyampaian saja kepada umatnya yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan antara suku dan ras dan pemeluk agama. Contohnya di wilayah Indonesia memiliki suku Aceh dan suku Batak di Sumatera Utara. Suku Aceh beragama Islam dan suku Batak beragama Kristen. Kedua suku itu hampir selalu hidup dalam ketegangan, bahkan dalam konflik fisik yang sering terjadi yang merugikan ketentraman dan keamanan. Yang keempat adalah kurangnya rasa menghormati, baik antar pemeluk agama dengan satu dengan pemeluk agama lainnya. Yang kelima, adanya kesalahpahaman yang timbul karena kurangnya komunikasi antara pemeluk agama atau kedua agama tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama, yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling menghormati, saling menghargai dalam pengalaman ajarannya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sudah saatnya kita tidak membicarakan perbedaan lagi, tetapi yang kita cari adalah persamaannya lah. Karena dengan persamaannya lah kita dapat saling menghargai, menghormati, dan bisa selaras dengan umat yang berbeda agama. Lewat persamaan inilah kita bisa jalin persaudaraan dan kerukunan yang ada di Indonesia, bahkan untuk di dunia. Sekian dan terima kasih. Nama budaya. Kini saya telah menyampaikan apa arti dari kerukunan antar hidup beragama. Namo Buddhaya.